bagaimana teman-teman itu berkumpul dekat dengan sebuah lingkungan atau sebuah komunitas atau teman, itu akan mempengaruhi, Mas. Mempengaruhi kesuksesan gitu. Kenapa mempengaruhi? Ya. Karena semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu terekam dalam memori, dalam file-file memori kita. Nah, ketika di titik kita sadar nafas syukur itu pelan-pelan kita ada di medan cinta tanpa batas. Pelan-pelan apa yang ada di dalam ini dia akan terkikis, terurai gitu. Apalagi dia membiasakan rilis. Otomatis lapisan emosi ini terurai, lapisan ini terurai, lapisan ini terurai, 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 terurai. Sehingga pas udah terurai kita mulai tipis tuh, Mas. Dia lebih dekat sama kedamaian. Ya, terhubung dengan Zoom pada kesempatan sore hari ini kepada Mbak Aina, kepada Mbak Diah Putri dan Mbak Fiska, matur suwun sangat sudah meluangkan waktu. Hari ini kita sudah bersama dengan Teh Febi ya teman-teman. Semuanya, seluruh pemirsa Ngaji Roso dimanapun berada. Hari ini sangat istimewa. Kita tidak hanya akan belajar langsung kepada Teh Febi, tapi juga kita akan mendengar sebuah kisah nyata dari teman-teman alumni yang selama ini udah join di Abadan Revolution. Dan menariknya mereka mengalami banyak keajaiban, banyak manifestasi di dalam hidup mereka. Tentu kita sering mendengar kata manifestasi itu kan apa ya, sering dianggap sebagai sesuatu yang ajaib gitu ya teman-teman ya. Padahal sesungguhnya dia kan lahir dari keseimbangan, keselarasan antara rasa, niat dan tindakan gitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita bukan hanya soal teori saja, kita akan coba menggali bagaimana energi cinta dan doa itu serta keyakinan itu bisa membangun dan mengkonstruksi sebuah realita gitu. Nah, alumni yang tiga alumni yang sudah hadir bersama kita ini, mereka adalah saksi hidup bahwa ternyata perubahan itu mungkin loh gitu loh. Se-ekstrim apapun kondisi teman-teman, perubahan tuh ternyata masih mungkin terjadi di dalam hidupnya saya gitu. Di dalam hidupnya teman-teman semua gitu. Jadi sekali lagi mari kita buka hati teman-teman ya, kita dengarkan dengan penuh kesadaran dan siapa tahu benih manifestasi yang kita tanam hari ini menjadi pintu keajaiban di masa yang akan datang begitu ya. Oke, saya akan langsung saja ke Teteh yang selalu ceria membersamai sahabat semuanya. Iya, Eh, Seringkali teh orang melakukan manifestasi itu kan hanya fokus kepada dirinya sendiri gitu. Sementara ada yang namanya energi kolektif ya, support dari orang lain itu ternyata terkadang juga bisa menjadi energi tambahan untuk mempercepat terjadinya manifestasi. Kita tahu waktu kecil kita punya adab diajarin sama ayah ibu kita, minta doakan sana, mbah sana dan lain sebagainya, minta doakan orang-orang yang terdalimi dan seterusnya. Nah, itu kan kita sudah akrab ya. Nah, bagaimana Teh Febi melihat kekuatan kolektif ini untuk kemudian mempercepat jalannya sebuah manifestasi Teh? Kira-kira iya. gimana? Oke. Mas Hendra, terima kasih banyak. Pembukaan yang keren banget. Dan aku di sini bersama 4 orang alumni yang, oh, 1, 2, 3, 4. Ya, empat Ya. orang alumni yang luar biasa banget, Mas. Pengalamannya gitu ya, dari cerita proses perjalanan dan kesadaran. Untuk pertanyaan yang tadi Mas Hendra sampaikan, betul sekali Mas Hendra. Jadi istilahnya eh, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat sama kita, lingkungan kita, teman kita, itu dia memberikan vibrasi yang sangat mempengaruhi gitu untuk segala hal yang pada akhirnya juga kita lakukan. Karena energi itu dia bisa membias gitu istilahnya. Jadi kalaupun misalnya kita ada di dalam satu lingkungan keluarga besar Abundant Revolution misalnya,
Contoh misal, pada saat kita rilis sendiri sama Quantum Gem sendiri dibandingkan dengan rilis massal atau rilis bersama dan Quantum Gem bersama, itu powernya itu beda. Powernya jauh lebih besar jika itu dilakukan secara massal. Jadi energinya itu berkumpul, berkumpul, berkumpul dan jadi satu kekuatan yang sangat besar. Begitupun untuk misal cerita tentang doa. Cerita tentang doa yang terkoneksi dalam sebuah alur energi dari kakek ke cucu, dari anak ke ibu atau ibu ke anak atau saudara dekat, istilahnya yang punya bonding kuat ya secara mental dan secara frekuensi vibrasi. Itu betul-betul memang sangat mempengaruhi. Karena gini Mas Hendra, sebetulnya substansi intinya itu dari sebuah pemahaman bahwa kita satu dan terhubung, gitu. Kita satu dan terhubung sebetulnya. Jadi bagaimana teman-teman itu berkumpul dekat dengan sebuah lingkungan atau sebuah komunitas atau teman, itu akan mempengaruhi, Mas. Mempengaruhi kesuksesan gitu. Kenapa mempengaruhi? Ya. Karena semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu terekam dalam memori, dalam file-file memori kita. Sedangkan file-file memori kita itu kan dia masuk dalam sebuah getaran vibrasi dan frekuensi tertentu. Nah, ketika dia udah masuk ke bawah sadar kita, segala hal yang masuk ke dalam critical area kita lalu dia masuk gitu, itulah menjadi bahan-bahan bibit-bibit realitas terjadi di dalam kehidupan kita. Sesering kita dekat sama orang-orang baik, orang-orang sukses, orang-orang berkesadaran, orang-orang yang penuh vibe yang seru dan positif, artinya 5 panca indera kita dekat sama mereka, mata kita melihat, telinga kita mendengar, mulut kita mengucapkan sesuatu, dan hati kita itu merasakan getaran tertentu. Nah, semua yang masuk lewat panca indera ini menjadi data dan file memori. Nah, tentunya data dan file memori ini kan di-download atau didapat dari orang-orang dekat dan orang-orang sekitar. Baik itu orang tua, keluarga, teman-teman, komunitas, atau grup kayak gini ya, Abundant Revolution. Itu segala hal yang misal teman-teman baca WhatsApp nih ya, baca WhatsApp teman-teman, terus di situ ada cerita tentang manifestasi tertentu dan teman-teman satu saling support, saling support, saling support. Nah, ketika melihat ini pada saling support ya satu sama lain, ada gelombang kebahagiaan yang terasa di situ. Nah, itu juga bisa jadi data gitu. Jadi jawabannya dari pertanyaan yang tadi itu dalam perspektif aku ya, itu sangat besar gitu. Sangat besar pengaruhnya, sangat besar warna yang pada akhirnya mewarnai kita karena data file memori itu masuk lewat panca indera kita, 5 panca indera kita. Mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, tangan memegang, mulut bicara, dan hati merasakan gitu. Dan itu udah otomatis di lingkungan terdekat kita kan, itu respon data itu bisa masuk gitu. Jadi ya dalam satu skema judul energi, segalanya kita tahu bahwa everything is energy, dan energi itu tidak hilang dan tidak diciptakan, Mas. Iya. Dia itu hanya berubah bentuk gitu istilahnya. Berubah bentuk dari energi gerak jadi energi cahaya, dari energi cahaya menjadi energi lainnya gitu. Jadi energi itu berubah bentuk. Jadi kalau seandainya kita banyak melihat teman-teman kita berbuat baik, pada akhirnya data energi yang kita lihat itu masuk ke tubuh kita sebagai sebuah file memori, dan energi yang kita lihat itu dia akan mewujud jadi gerak kita juga gitu. Makanya kenapa orang yang sukses lalu diikutilah misalnya sama supirnya, sama orang dekatnya, sama anak asuhnya, si orang-orang dekat ini juga akan bisa jadi sukses gitu. Si energi ini menular karena yaitu data tadi, Mas. Betul, betul, betul. Data itu masuk karena berawal dari data, dia jadi realita gitu. Iya, iya. Alurnya begitu. Memang banyak ya kasus yang seperti itu ya Teh ya. Yang dulunya jadi apa tukang pijet Pak Yainya gitu ya.
Tiba-tiba pulang dari pesantren hidupnya menjadi lebih baik gitu. Terus memfollow up jawaban dari Teteh tadi, kalau di agama Islam, di Muslim itu kan juga ketika kemudian berdoa secara kolektif, secara jamaah itu kan juga beda ya rasanya, powernya gitu. Karena aku juga pernah sih menyaksikan istrinya takmir masjid gitu ya, yang lagi sakit parah gitu. Terus minta tolong doa bersama-sama, dan mungkin itu juga kekuatan afirmasi sugesti mungkin ya. Dan Hmm. terjadilah kesembuhan dengan penyakit yang sangat-sangat serius gitu. Jadi kita berkumpul dengan siapa itu akan sangat berpengaruh. Makanya terkadang pentingnya membentuk inner circle gitu ya Teh ya. Supaya Ya, betul. kemudian cara berpikir, knowledge, experience dari teman-teman di komunitas kecil itu bisa menular ke kita. Dan bisa jadi saldo rekening juga ikut menular gitu Ikut ya Teh ya. ketularan betul Mas. Heeh. Nah, saya tuh seneng banget. Kenapa? Karena supaya kemudian kita itu tidak teoritis terus gitu. Saya pengen bener-bener mengelaborasi, menggali bagaimana sih kisahnya Mbak Aina, kisahnya Mbak Fiska, kisahnya Mbak Panca, Mbak Dia gitu. eh Kan tidak mungkin ya variabelnya itu hanya abundant revolution tuh, menurutku tidak masuk akal lah. Pasti yang namanya orang hidupnya berubah tuh variabelnya banyak. Sebut aja misalnya dia bukan tipologi orang yang males gitu kan. Karena rata-rata orang tuh eh apa tuh namanya? Oh, setelah ikut kelas ini langsung bisa berubah total. Sementara dia orangnya masih males, nggak bisa dipercaya gitu. Nah, hal-hal seperti ini akan coba kita tanya langsung ke beliau-beliau supaya kemudian kita bisa menemukan jawaban yang benar-benar valid teh. Ya, Karena saya meyakini teman-teman yang bisa melakukan sebuah transformasi dengan cepat, dengan singkat, itu karena secara basic, hal-hal dasar, dia kepribadiannya menyenangkan, bisa dipercaya orang, punya integritas, itu mereka udah dapet gitu loh. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan coba eksplorasi lebih dalam gitu. eh tapi mungkin sebelum itu ya Teh ya. ya, Kita akan informasikan buat teman-teman yang misalnya belum pernah merasakan aura quantum jam dan rilis bersama ya, auranya Reoni Abundant Revolution, nanti bisa ikut meramaikan ya, baik online maupun offline di eh, Bali tanggal yes, 20 20. Desember ya. Jadi teman-teman yang ada waktu, yang ada kelonggaran waktu, silakan untuk hubungi Mbak Dara. Terus untuk yang kelas Badan Revolution Batch 19-nya nanti di 23 Oktober ya, sahabat semuanya. Dan jangan lupa kita tanggal 13 Oktober ada Quantum Love. Ini khusus buat yang belum dapat jodoh, yang belum punya pasangan, nanti teman-teman bisa join ya. Sekali lagi ini khusus yang belum punya pasangan ya teman-teman. Yang sudah punya pasangan nggak boleh ikut ya. Mubazir nanti ya, nggak boleh. Nah, eh oke Teh. Saya pertama Teteh pengen yang siapa dulu kira-kira? Aku pengen Mbak Fisya. Oh, ternyata kita sama ya. Aku pengen mengawalinya dari Fiska dulu deh kayaknya. Karena gini loh, pas Ya, aku ketemu offline sama Fiska itu, sama Mbak Fiska itu dia sebenarnya belum mau selesai tuh cerita sama aku. Ada lagi Mas Indra, ada lagi Mas Indra, masih ada lagi Mas Indra gitu kan. Nah, barangkali ini ada sesuatu hal yang baru mungkin ya yang akan disampaikan oleh Mbak Fiska gitu. Nah, Mbak Fiska, sesuai dengan yang saya sampaikan ke TVB tadi gitu kan, variabel orang hidupnya berubah itu kan banyak ya Mbak Fiska ya. Nah, saya pengen Mbak Fiska sedikit bercerita bagaimana sih transformasinya seperti apa. Terus kemudian mungkin ya hal-hal yang perlu di-sharingkan ke teman-teman yang dengan sharing ini harapannya teman-teman tuh masih melihat, oh, oke lah segalanya boleh hilang lah, tapi harapan nggak boleh hilang lah. Dari kisah Mbak Fiska ini aku bisa tergerak, terinspirasi, teredukasi untuk benar-benar bangkit menjadi lebih baik gitu. Monggo, monggo Mbak Fiska.
Assalamualaikum, Teh Febi, Mas Hendra, Mbak Waalaikumsalam. Aina, Mbak Diah, Mbak Panca, sama Mbak Devi. Eh, Assalamualaikum. Mau cerita dari mana ini? Before after. Before-nya, oke. Kalau saya sebenarnya ikut abandon itu dari awal ya, Teh ya. Dari rasa emosi saya. Emosi saya itu yang sangat meluap-luap sekali. Mungkin dari kecil itu saya terkenal juga, anak cengeng, suka nangis, kayak gitu, seperti itu. Dan itu terbawa sampai saya ini eh, menjadi seorang ibu. Jadi seorang ibu itu masih terbawa ya. Terus sedikit-sedikit marah, apa-apa marah ke anak, ke suami, ke orang tua, kayak gitu, sedikit-sedikit marah ya, Teh ya. Di situ menemukan bersama Ngaji Roso ini, awalnya dulu suami sih yang sering nyetel Ngaji Roso ya, Teh ya. Di situ saya kok eh, lihat YouTube-nya suami kayak gitu kan, loh kok ini ya ada TVB ini ya, oh kok pengen ya kok apa namanya ada rilis, ada ini bisa bisa merilis emosi juga. Saya pengen masa saya harus kayak gini terus sampai udah punya anak, udah umur 30 berapa? 35 tahun masih kayak gini terus. Akhirnya saya ikut ya Teh ya. Di situ eh, pas awal-awal ikut ya udah kok belum ada perubahan ya. Oh, ini kan masih proses kayak gitu kan ya. Sekarang mulailah ya kata anak sih, saya juga belum kata anak tuh, oh Mimi kok sekarang menjadi sabar ya, terus banyak senyum, sering peluk-peluk aku, seperti itu teh. Dan habis itu, kalau semisalnya aku lupa, misalnya ya, anak itu kan gini, tak anter les misalnya kayak gitu ya, itu ada sesuatu yang lupa kayak gitu. Saya tuh bisa, alhamdulillah tuh bisa meredam marahnya itu. Ya udah tak anterin balik lagi kayak gitu kan. Tapi anak langsung gini, Mi, tumben ya Mimi itu sekarang kalau semisalnya aku lupa kayak gitu tuh di jalan aku udah dimarahin. Udah dimarahin, kadang dicubit, kadang dicubit kayak gitu kan. Kenapa Mimi sekarang kok gak kayak gitu? Masa Mas? Iya po, kayak gitu kan. Alhamdulillah ya. Kayak salah satu yang bikin apa namanya? Perubahannya di situ teh masih di rasa sabar saya, melatih rasa sabar saya kayak gitu. Mm, Kalau mm, untuk manifest itu yang kecil-kecil, alhamdulillah sudah mulai muncul ya teh ya, sudah mulai muncul. Walaupun nggak sewow yang lainnya kayak gitu kan. Kemarin pas mau ke Mas Hendra itu loh teh, itu Ya. WA itu tuh malam kalau nggak salah ke Mbak siapa ya Mbak Manda ke Mbak Manda saya mau ketemu Mas Hendra kayak gitu kan kayak gitu oh iya tapi saya belum seperti yang lain Mbak gimana ya gitu kan terus habis itu, oh nggak apa-apa Mbak Fiska boleh terus habis itu saya masih diskusi teh saat itu masih diskusi sama suami Pih saya mau ikut eh, ketemu Mas Hendra di sini sama teman-teman kayak gitu kan suami gini malah malah gini emang kamu udah kayak yang lainnya tuh kayak gitu kan loh belum sih gitu kan belum sewow yang lainnya yang beratus-ratusan juta yang kayak gini gitu kan terus kenapa kamu ke sana nah di grup yang di Jogja itu banyak sih yang mau berangkat tapi mereka bilangnya aku belum ini ya belum manifest saya belum besar kayak gitu kan terus saya berpikirnya kayak gini kalau semisalnya saya berpikir kayak teman-teman yang lain kayak gitu, nggak menjadi inspirasi yang lainnya dong. Jadinya eh, saya yang dari kecil ini mulailah menge-share ya gitu kan, nge-share yang lainnya biar oh jadi tuh manifest itu nggak harus besar ya.
yang kecil-kecil pun bisa ya kayak gitu kan. Di situ oke lah, tak tekatin ke ketemu Mas Hendra itu sambil apa, jeduk jeduk jeduk. Wah, gimana ya ini nanti ya ngomongnya ya kayak gitu kan. Terus habis itu oke lah akhirnya berangkat aja. Alhamdulillah tes setelah yang itu tayang, yang setelah apa namanya, yang YouTube dari Ngaji Roso itu tayang, itu ada yang WA teh, ada Ya. yang WA. Wow, Mbak Biska, saya WA ya. Ternyata sama kayak saya juga kayak gini. Dulu seorang guru, tapi malah resign, terus jualan. Kayak gini. Kita sama ya ternyata, kayak gitu. Oh, ternyata ada ya yang kayak saya, gitu kan. Terus habis itu, eh, tapi ya itu tadi, saya belum berani kalau misalnya ini, oh ya, itu buat apa, inspirasi aja, kayak gitu kan. Seperti itu. Terus ada yang WA juga dari Malang itu, Mbak siapa ya itu? Mbak Jenny kayak gitu kan juga WA. Mbak Fiska sama, saya juga kayak gitu. Kayak gini, wah, ternyata apa YouTube yang apa podcast sama Mas Hendra itu ada manfaatnya juga ya, walaupun nggak se ini kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah lebih tenang setelah ikut ini masih juga rilis teh, masih Hmm. rilis. Kalau yang lebih seringnya itu nafas syukur saya. Hmm. Nafas syukur, terus kalau semisalnya pas di jalan itu sering mendoakan yang lainnya, itu sering, terus pas ketemu teman-teman yang jualan nitip-nitip kayak gitu ya, laris manis ya, ini ya, dagangannya habis ya, ternyata saling support, oh ya, punya Mbak Fiska juga ya, ini ya, oh ternyata gini ya, rasanya semakin besar kayak gitu. Oke, 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 Cerita oke. anaknya jadi juara gimana Mbak Friska? Oh Yang tadinya iya. cemas, terus akhirnya juara satu malah. Kalau yang apa namanya, cerita anak saya yang jadi juara itu yang saya Quantum Gym itu malah anak. Oke. Mm-mm. Anak saya itu yang pas pas juara satu itu belum ikut kelas ya teh ya, tapi sering Oke. mendengarkan apa, ngaji Roso yang ada TVB-nya itu. Terus habis itu saya bilang ke anak kan, Mas, itu selang 2 hari kalau nggak salah, selang 2 hari mau lomba. Mas, ayo Mas, ini ada sesuatu yang seru kayak gitu kan. Nanti kamu bayangin apa namanya, kamu lombanya menang ya, kayak gitu kan. Habis itu, oh iya nggak apa-apa nih, ayo ayo aku mau kayak gitu kan. Kan dia masih dulu masih kelas berapa? Kelas 3 ya, kelas 3 SD itu. Terus habis itu, tapi sebelum itu kamu rilis dulu, rilis apa? Pokoknya gini aja, kamu ada rasa marah sama siapa aja, entah Mimi, entah temenmu atau siapa, kamu peluk ya rasa itu ya. Misalnya kamu marah sama Mimi kayak gitu, ntar peluk, habis itu ntar kamu tiup, tiup kayak gitu kan, tiup, habis itu ditiup, udah Mi, udah, gitu. Oke, sekarang langsung, sekarang langsung masuk ke ini ya, ke quantum jam. Quantum jam kayak gitu kan. Apa itu? Udah ini aja. Kamu pokoknya bayangin aja kayak gitu kan. Bayangin kamu nanti di podium, kamu naik podium. Podium itu apa? Panggung, wes, panggung nggak ya? Naik ke panggung, di sana kamu mendapatkan juara satu, dipanggil Asan Kakek Gantari Al-Jawawi gitu ya. Iya, 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 saya paham gitu kan. Terus habis itu dia merem sambil senyum-senyum kayak gitu. Udah Mas, udah. Habis itu tiup ya, tiup lepaskan ya kayak gitu kan. Oh, udah Mi, tak tiup ya. Kayak gitu. Ya. Terus Iya. habis itu nyampe ke apa, perlombaan ya, teh ya. Habis itu udah lomba, udah ini, udah hampir terakhir-terakhir tuh, udah mau pulang tuh. Wah Mas, udahlah Mas, kita pulang aja kayak gitu kan. Habis itu udah mau pulang, eh ternyata itu anaknya dipanggil yang juara satu itu, Asanka Kenzi Gantari Al-Jawawiyah. Sampai merinding saya, kok bisa Hmm. ya? Padahal kamu tuh ikut Sempoa itu baru 1 bulan teh.
Oke. Anaknya itu baru 1 bulan ikut Sempoa itu Eh, juga, dan tidak dibayangkan kalau saya tuh pun nggak nggak ngeh kalau misalnya dia tuh dapat juara 1 gitu aja, cuma ya udahlah, malamnya cuma main-main Quantum Jam sama anak kayak gitu kan, alhamdulillah banget kayak gitu. Terus ya udah itu tadi apa, maju ke tingkat nasional itu tadi yang di Lampung itu tadi. Yang di Lampung alhamdulillah juara 2 itu juga di eh, anak ya, tak suruh Quantum Jam seperti itu. Terus ini mau ceritain apa enggak, yang apa, yang di bis-bis itu Mas? iya, itu cerita mobil nggak kebuka gimana ceritanya pas mudik. Ya itu ceritanya panjang teh. Kadang kan hal kecil-kecil gitu kita nggak kepikir ya, ternyata men-sending love benda mati juga bisa. Oh ya, ya itu yang mobil juga, yang mobil kita mau lebaran ke mana itu? Ke Lebaran apa ya? Lupa saya. Ke Magetan. Ke Ya, ke Magetan. Itu kan kita mampir makan ya Teh ya. Kita ya. mampir makan, habis itu pintu tadinya normal aja sih. Terus sama suami ditutup pintunya itu. Ditutup, Bret. Kita udah mau makan, kuncinya kok di dalam ya? Kekunci lah semua, error tuh pintu. Error, pintu error. Habis itu gimana ini? Udah diuklek-uklek sama apa aja nggak bisa itu. Minta tolong orang pun nggak ada yang bisa itu. Terus habis itu suami udah mau ini nih. Padahal dia tuh yang lebih sabar tuh sebenarnya dia daripada saya gitu kan. Tapi saya habis itu udah tak coba ya ini ya gitu kan. Tak coba ininya. Habis itu ya apa, sending love ke pintu mobil itu, Ngomong hai gimana pintu Mbak Fiska? mobil Sending love-nya gimana contohin? gitu. Sambil tak usap, hai pintu mobil, kamu bisa terbuka ya. Kamu pintu yang sangat baik. Aku mau masuk. Habis itu nanti kalau udah masuk kita masuk bersama-sama. Kita mau ke rumahnya Mbah yang ada di Magetan, kayak gitu kan. Terus habis itu ya udahlah, tak elus-elus kayak gitu. Udah ya, udah. Coba Pi dibuka pintunya. Habis itu dibuka, cekrek 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 langsung bisa teh. Oke, menarik, menarik, menarik. Ini gawat nih orang-orang yang menyakiti hatinya Mbak Fiska ini, gawat ini. Jadi ini energinya full gitu ya, makanya apa-apa mudah terjadi gitu. Even yang terjadi pada anaknya juga mungkin kalau kita ketahui, kita sering belajar ya di guru-guru yang ada di Ngaji Roso, di TVB semuanya bahwa hasil itu kan tidak hanya melulu soal non teknis tapi kan juga teknis gitu. Jadi antara teknis dan non teknis ketemu berjodoh selaras ya hasilnya begitu deh ya. Keren sih memang Mbak Fiska memang keren. TVB mungkin bisa sedikit merespon apa moral story, apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya Mbak Fiska yang penghasilannya bisa naik 2 kali lipat, Iya, yang betul. kemudian hidupnya bisa berubah menjadi lebih tidak pemarah seperti yang dulu dan manifestasi-manifestasi yang lain. Monggo teh gimana teh? Betul sekali Mas Hendra. Jadi kalau standar operasional prosedur atau SOP-nya dijalanin, ketika ikut kelas kita mulai mengerti siapa diri kita, bagaimana sistem kerja semesta mengatur kehidupan ini, realitamu, dan apa yang harus dilakukan setelah itu. Kalau aku lihat substansi dari apa yang dilewati sama Mbak Fiska, dia praktek, Mas. Dia praktekin. Jadi data lamanya dia kan cengeng, mengeluh, Ya, marah-marah, senggol bacok gitu ya. jengkol bacok. Nggak bisa marah sedikit, wah langsung meluap gitu. Jadi ekspresif banget gitu. Iya, Nah, iya. bentuk ekspresif itu kan sebetulnya satu gambaran di mana lapisan emosinya tuh wadahnya udah kepenuhan, Mas. Mm-mm. Dia udah penuh gitu. Jadi ke trigger sedikit, wah meluap gitu. Luapan yang atasnya, marahnya, kesalnya itu meluap. Karena cerita cerita wadahnya tuh udah penuh.
Sedangkan ketika wadah ini penuh, dasar terdalam dari kesedihan, kemarahan, ketakutan, kebingungan itu kan kedamaian, kelancaran, ketenangan, cinta, dan tanpa batas gitu. Jadi dasar dari semua lapisan emosi itu core terdalamnya itu adalah kebahagiaan, ketenangan, dan kelimpahan gitu. Nah, pada saat 30 hari daily rutin, Mbak Fiska ini kan batch 19 ya. Tadi Mbak Fiska cerita tuh, yang selalu dia lakukan dalam setiap hari itu adalah, ya udahlah pelan-pelan aku rilis, kata dia gitu. Terus pelan-pelan juga rutin lakukan sadar nafas syukur. Terus kalau dia jalan kemana tuh dia doakan 10 orang. Nah, rutinitas ini tuh cukup nih untuk standar minimal. Dia rilis, kalau ada hal yang nggak enak, dia rilis. Sadar nafas syukur untuk menyadari bahwa kita terkoneksi sama yang tanpa batas ini. Ketika kita tarik napas, biasanya kan nggak pernah sadar ya kita napas ya napas aja gitu kan. Nggak pernah kita pakai kesadaran bahwa tarikan nafas masuk ini kita merasakan bahwa ada yang tanpa batas di dalam tubuh kita nih, ada yang tanpa batas di luar tubuh kita nih. Di titik kita sadar bahwa kita ada di dalam lautan cinta tanpa batas, di titik kita klik, kita terkoneksi bersama dia, itu power kita udah power di medan energi kelimpahan, Mas. Iya, iya. Nah, ketika di titik kita sadar nafas syukur itu pelan-pelan kita ada di medan cinta tanpa batas. Pelan-pelan apa yang ada di dalam ini dia akan terkikis, terurai gitu. Apalagi dia membiasakan rilis. Otomatis lapisan emosi ini terurai, lapisan ini terurai, lapisan ini terurai, terurai. Sehingga pas udah terurai kan mulai tipis tuh, Mas. Dia lebih dekat sama kedamaian. Dia lebih dekat sama rasa bahagia. Dia lebih dekat sama wisdom atau kebijaksanaan. Otomatis ketika getarannya adalah getaran ketenangan, kebahagiaan yang memang itu natural dia, memang itu sejatinya harus kita temukan di dalam hidup gitu. Logikanya gini, sejahat apapun manusia ya, sejudul apapun manusia itu, dia tetap akan selalu mencari jati diri dia, naturalnya dia, basic sifatnya dia, yaitu kebahagiaan. Pasti kita akan selalu cari core itu, karena itulah kamu, itulah sejatimu. Pasti akan selalu cari ketenangan dan kebahagiaan. Nah, seiring kita menerima semua sajian semesta dalam kesadaran bahwa oh, kebahagiaan ini cinta, kesedihan, dan hal-hal tertentu yang nggak enak ini juga cinta. Kita terbuka gitu untuk sadar bahwa iya ini cuma cerita dualitas aja nih, yin yang. Ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam. Disambut, diterima dengan kesadaran itu. Nah, penerimaan inilah yang mengikis lapisan endapan emosi, dia akhirnya larut terurai ke kemurniannya. Kemurnian energi tanpa batas itu. Semakin dia tipis, dia dekat sama ketenangan, dekat sama kebahagiaan. Ketika dekat sama rasa ketenangan, kebahagiaan, disitulah letaknya kemudahan, Mas. Oke. Disitulah letaknya jalan keluar, Mas. Disitulah letaknya judul effortless gitu. Nah, di titik itu, pada akhirnya dia mulai berubah sikap. Kenapa mulai berubah sikap? Dia sudah mulai dekat sama natural dirinya, ya, yang tenang, bahagia, berkelimpahan. Udah mulai deket nih sama natural dirinya. Otomatis ketika dia deket sama natural dirinya, basic deket sama natural dirinya itu kan kasih sayang. Jadi muncullah kebijaksanaan lebih ketika anak-anak ada kesalahan, harus balik lagi, ada yang ketinggalan, dia nggak, kamu gimana sih? Mama cubit ya. Nggak kayak gitu lagi gitu. Karena wisdomnya udah penuh dengan cinta tanpa batas. Iya, oke, menarik. Thank you ya, Mbak Fiska ya. Tapi Itu ada yang memang. menarik, Mas. Ada yang menarik. Ketika anak kecil, anaknya diajarin atau dikasih tahu tentang rilis dan quantum gem dengan bahasa yang dia mengerti, itu indah banget, Mas Hendra. Apalagi tadi pakai cara quantum jam, kamu bayangkan di podium, lalu hasilnya dilepas dengan cara ditiup gitu. Itu menyenangkan karena anak kecil sama kita
Anak kecil kan umurnya mungkin kalau kelas berapa, kelas 3 gitu kan mungkin 9-10 tahun lah ya. Lapisan emosinya kan belum banyak, Mas. Betul, Jadi kalau betul. dia mau quantum jump, dia jauh lebih cepat, Mas. Tuh.